Buya, mohon penjelasannya. Apakah sholat Isya sebaiknya dilaksanakan setelah azan atau menjelang malam? Ibu barangkali pernah mendengar riwayat, memang Nabi pernah melakukan sholat Isya agak malam, sampai Nabi Muhammad itu, sampai para sahabat Nabi tertidur. Fanada Umar, kemudian Sayyidina Umar memanggil, membangunkan. Ini pernah disyarahi di dalam silsilah kitab Tajridus Shorih yang ada di majelis. Dan ini sudah pernah kita jelaskan panjang lebar. Jadi ada riwayat dari Nabi SAW, Nabi melakukan sholat Isya di malam hari, tengah malam. Sehingga kalau dilihat jamaah belum banyak ditunggu, kalau sudah banyak langsung dilakukan sholat. Akan tapi kita kembalikan kepada pendapat ulama. Dari riwayat Nabi SAW, Nabi Muhammad menjelaskan tentang keutamaan sholat di awal waktu. Maka menurut jumhur ulama, khususnya madhab Imam Syafi'i, semua sholat itu adalah disunnahkan di awal waktu. Boleh sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tetap disunnahkan awal waktu. Yang ada khilaf dua sholat, sholat duhur sama sholat isya. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i, semua sholat 5 waktu ini tetap sunnah adalah di awal waktu. Awal waktu itu adalah namanya waktul fadilah. Jadi kalau belajar fikih ada waktul fadilah, kemudian ada waktul ikhtiar, kemudian ada waktul waktu ikhtiar ya, waktul fadilah dulu. Ikhtiar, jawaz ma'al karahah, ada nanti waktu tahrim, ada waktu udzur sama waktu darurah. Jadi ada waktu itu dibagi oleh para ulama. Jadi yang paling utama adalah waktu fadilah, waktu yang paling bagus. Kapan waktu yang paling bagus? Anda mendengar suara azan, Anda bergegas ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, kemudian dengan tidak terburu-buru Anda mengenakan pakaian untuk menutup aurat. Setelah itu Anda berjalan ke tempat sholat, Anda melakukan sholat 2 rakaat, baru setelah itu masuk waktu fadilah. Setelah selesai sholat, selesailah masa waktu fadilah. Jadi waktu fadilah adalah waktu berapa menit sih? Diukur saja. Mulai dari adzan bukan adzan yang glendor. Maksudnya adzan itu adalah mulai dari awal waktu sholat masuk, kemudian diperkirakan ibu ngambil air wudhu, menutup aurat, sholat 2 rakaat, berapa menit? Kemudian melakukan sholat fardu sesuai dengan rakaatnya, itu waktu fadilah. Selebihnya adalah waktu boleh-boleh saja. Dan waktu fadilah tidak hilang kalau Anda punya kewajiban sesuatu. Misalnya, Anda lagi sibuk merawat ibu, ya gak mungkin ditinggal, maka mundur, tetap fadilahnya ada. Atau sudah berangkat ke masjid, sakit perut, dimaafkan. Kan sakit perut gak ada yang pesen, saya sakit perut nanti kalau mau adzan, gak ada kan? Jadi kalau seperti itu, bahkan kalau memang keluarkan dulu. Orang pengen buang air, selesaikan dulu. Maka sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam an mudafa'atil akhbathaini, Nabi melarang kalau orang sholat nahan 2 hal. 2 sesuatu yang busuk, nahan kencing sama nahan air besar, buang air besar. Kalau pengen keluarkan, sampai tertinggal, maka waktu fadilahnya tetap ada. Asalkan memang datangnya bukan ditunggu-tunggu. Misalnya nanti ajalah saya buang air kalau sudah waktu adzan. Ini memang nggak benar. Ya, itu jadi tetap disudahkan di awal waktu. Ada riwayat yang disebut oleh Imam Bukhari memang ada, tapi riwayat dari Imam Bukhari, Muslim yang lainnya, Nabi lebih banyak menganjurkan sholat di awal waktu, sehingga disimpulkan para ulama sholat tetap disunahkan di awal waktu karena riwayat-riwayat yang lain, dan juga bara'atul dhimah, biar segera terbebas dari namanya tugas. Karena kalau kita punya kewajiban segera diberesin itu lebih bagus daripada kita tunda-tunda. Adapun khilaf waktu isya sama waktu duhur, ada khilaf, pendapat lemah dalam mazhab kita. Isya boleh ditunda, isya dianjurkan ditunda, sama duhur dianjurkan ditunda biar tidak terlalu panas. Itu pendapat lemah. Jadi intinya jumhur ulama khususnya mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat tetap disunahkan di awal waktu.